populer namanya muhdas atau man ahdasa, itu orang siapa yang membuat hal-hal yang baru bi amrina hadza, dalam perkaraku ini, hadza malaisa minhu, yang perbuatan tadi hal yang baru itu tidak ada sumbernya minhu dari agama itu, maka itu tertolak. Maka diistilahkan, ini merujuk pada hadis-hadis yang lain di dalam sering kita dengar dalam pembukaan khutbah dari saudara-saudara kita, itu adalah wa inna khairal hadis kitab Allah wa sunnat Rasul, wa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kerangka ini saya tadi sudah beberapa hari ini saya mempelajari, dan kemudian bagaimana saya harus bersikap mempermudah pemahaman ini kepada Bapak dan saudara sekalian. Bapak dan saudara sekalian, saya ingin menyampaikan historisnya saja. Historisnya dulu. Kalau tidak dianukan historisnya, nanti Bapak dan saudara sekalian, secara historis perkataan bid'ah ini populer ketika ada dua kelompok yang bertikai. Siapa dia? Siapa itu? Yaitu kelompok ketika itu ada perpecahan di kalangan para sahabat antara Muawiyah dan Ali, yang kemudian berkembang menjadi tiga kelompok, yaitu kelompoknya Ali, kelompoknya Muawiyah, satu kelompok yang tidak setuju Ali sama Muawiyah. Nah, yang kemudian Bapak dan saudara sekalian, ketidaksetujuan orang-orang yang ini, khususnya kelompok yang tidak setuju pada Ali dan Muawiyah, maka itulah disebut Khawarij. Khawarij inilah yang kemudian menyimpang. Ketika menyimpang, Bapak dan saudara sekalian, seiring dengan perkembangan pengetahuan dalam ajaran, dalam memproses ajaran Islam, maka kemudian ada timbul ilmu-ilmu tersendiri. Satu, ada ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Dari itulah Bapak dan saudara sekalian, maka orang-orang yang berseberangan, yang kemudian disebut orang-orang Khawarij, itulah populer disebut bid'ah. Bid'ah secara politis, bid'ah secara akidah. Nah, itu akhirnya populer. Kemudian dirujuk, kemudian para ulama membahas secara detail. Nah, ini historisnya dulu. Maka yang populer ketika ada pertikaian secara ideologis, kalau bahasa kita, ya, secara akidah, maka populer itu disebut akidahnya keluar dari jalur, maka itulah disebut bid'ah. Sejak itu populer. Kemudian perkembangannya, Bapak dan saudara sekalian, soal bid'ah ini tidak menyangkut soal pertikaian tadi, akhirnya menyangkut kepada soal ibadah, muamalah, kemudian akidah. Akidah dari mana? Akidah seperti yang kemarin saya sampaikan, akidah yang melenceng, ketika itu saya sudah sampaikan di awal-awal, adalah paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Nah, ini dua ini melenceng. Tapi turunannya ini banyak Pak nanti. Dan itu mempengaruhi terhadap secara teologis berpengaruh dan juga secara ibadah berpengaruh. Contoh, Syiah. Nah, Syiah itu perpecahan dari ketika
ada kelompok yang mendukung Ali totalitas, pokoknya nggak peduli Ali. Ternyata dukungan ini melenceng, Pak. Akhirnya secara akidah disebut, secara akidahnya itu, akhirnya menyebut bahwa Ali itu sebetulnya adalah Nabi kita. Karena malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu salah, mestinya ke Ali, tapi salah ke Nabi Muhammad. Akhirnya begitu, Pak. Itu gara-gara itu Syiah. Maka syahadat Syiah itu selain Muhammad juga ada Ali. Kalau Bapak dilihat itu ada Ali. Nah, akhirnya begitulah, melenceng semua. Nah, itu awal dari kisah perbid'ahan, bid'ah secara akidah. Banyak, Pak. Kemudian Qadariyah yang kemarin itu, kemudian Jabariyah juga sama. Mereka itu takdir dihilangkan, Pak. Nggak ada takdir, kan nggak ada takdir. Yang satu juga gitu, nggak ada usaha manusia, nggak ada namanya manusia itu berbuat apa enggak. Ini dua-duanya. Nah, dari proses akidah ini kemudian berkembang sampai dengan proses ubudiyah. Maka Bapak dan Saudara sekalian, populer di kita ini sekarang pembahasannya al-muhdas fi amrina, yang kita sebut amrina itu adalah ad-din, karena Nabi Muhammad itu adalah pembuat syariat. Nabi itu pembuat syariat. Maka barang siapa yang membuat hal-hal yang baru, yang tidak ada urusannya, yang ada urusannya tentang syariat, itu hak saya. Maka Bapak dan Saudara dalam perkembangan itu timbul beberapa hadis mengenai tentang ini. Pernah Rasulullah SAW itu ketika sholat subuh kesiangan, ketika sholat subuh kesiangan nih, nah itu akhirnya dibahas, Pak. Itu namanya juga perkembangan ilmu pengetahuan itu begitu terus. Ketika sholat kesiangan itu kalau nggak salah dalam peperangan Khaybar, ini pengantarnya dulu. Sholat subuh kesiangan, Pak. Saya nggak cerita awal mulanya. Yang suruh jaga itu sebetulnya Bilal. Bilal, tolong kamu yang jaga, nanti sudah sholat subuh bangunkan. Ternyata Bilal kesiangan, Pak. Akhirnya semuanya kesiangan semua. Rasulullah juga kesiangan. Begitu bangun terasa panas, Rasulullah bangun. Wah, udah siang. Gimana Bilal ini kok gini? Akhirnya sahabat juga pada kaget. Ketika sahabat kaget itu Rasulullah SAW dengan tidak ada pretensi apa, dia kemudian naik tunggangannya. Kemudian dia jalan, Pak. Jalan sampai di satu tempat baru melaksanakan sholat subuh. Ketika Rasulullah SAW naik unta mengendari berjalan, kemudian ributlah para sahabat. Waduh, kita ini melalaikan sholat. Rasulullah dengar, kalau urusan agama itu urusan saya. Kamu nggak usah ngecap ini melalaikan sholat dan lain sebagainya. Itu tanyanya ke saya. Kalau saya begini ikutin. Nah, dari situlah Bapak dan Saudara sekalian, perkembangan pengetahuan dalam memahami hadis, baik itu dari usul fikihnya, baik semuanya diolah oleh para fuqaha. Soal itu tadi aja sudah ada perbedaan. Para sahabat itu banyak yang kemudian mensikapi, berarti kita itu menyanyikan sholat dong, ribut kan? Rasulullah kan sudah naik unta, kok enggak langsung sholat, paket langsung sholat enggak? Rasulullah naik unta dulu, jalan, baru berhenti di suatu tempat, baru melakukan sholat subuh yang tadi ketinggalan. Ketika Rasulullah mendengar omongan itu, maka Rasulullah mohon urusan agama itu dari saya. Itulah kemudian Bapak dan Saudara sekalian dibahas panjang lebar. Saya tidak akan membahasnya secara ini, tapi minimal saya memahamkan kepada Bapak-bapak tentang persoalan-persoalan apa itu bid'ah. Muhdas itu apa? Yang baru itu apa? Prinsip dasar Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhdas
yang dalam hadis yang lain disebut bid'ah itu hanya khusus karena hadis ini, kalau bahasan kita kemarin, ini hadis itu masih umum Pak, masih umum, pokoknya masih umum. Ini harus ada taksis, namanya dikhususkan tentang apa? Mesti tentang agama. Tadi disebut dalam hadis yang lain, urusan agama itu saya. Urusan saya, kalau urusan kamu dunia, itu juga dibahas Pak, urusan dunia itu juga dibahas. Suatu saat Nabi Muhammad SAW itu berbincang-bincang dengan sahabatnya, terdengar gerubak. Kemudian Rasulullah enggak, itu apa itu yang di atas? Oh itu petani kurma lagi mengawinkan kurmanya. Kemudian Rasulullah ngomentarin, wah nggak usah dikawinkan juga tetap baik itu kurma. Ternyata benar, setahun itu Rasulullah, para sahabat mengikuti Rasulullah tidak mengawinkan kurma. Kurma itu tidak dikawinkan, tidak diusahakan mengawinkan serbuknya itu, ternyata hasilnya jelek Pak. Maka lapor ya Rasulullah, ternyata jelek. Maka Rasulullah mengatakan, kalau urusan dunia itu urusanmu, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Dua hadis ini kemudian dikomprehensifkan Pak. Ini cerita aja dulu. Dikomprehensif, dibanding-bandingkan tentang masalah ini. Kenapa ini harus agama? Karena ada hadis lain, ada hadis lain. Nah inilah Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, historikalnya, konteks pembahasan secara urutan sejarahnya. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, maka ketika terus perkembangan itu saling menghujat, karena kelompok yang ini menghujat yang sana, kelompok yang ini menghujat, itu sejak zaman dulu, zamannya para pembahas ketika itu, para fuqaha, ketika mempertahankan pendapatnya yang benar, tadi yang kemarin saya katakan, pendapat saya yang benar, pendapat kamu yang salah, tapi mengandung kebenaran, maka itu terjadi yang namanya perdebatan antar mazhab, baik itu dalam mazhab fikih maupun dalam mazhab akidah. Itu terus menerus Pak, sampai dengan sekarang. Kalaulah sekarang kemudian terjadi perbedaan, anggap saja itu hal yang wajar, karena bahasan bid'ah itu sejak dulu dibahas. Cuman sekarang perkembangan lebih dahsyat, Kalau dulu jelas-jelas orang yang menyimpang secara teologinya. Nah, sekarang itu yang saya khawatirkan hanya perbedaan pendapat menuduh orang lain bid'ah. Nah, itu yang bahaya. Itu yang saya kurang setuju atau tidak setuju. Yang saya tidak setuju itu. Kalau dulu itu jelas Syiah. Udah berbeda Pak sholatnya. Saya mau cerita dulu waktu saya pengalaman yang tidak terlupakan ketika saya sekali-kalinya umroh, begitu ngantri di di Raudhah, itu kan ngantri begitu kelompok ini. Nah kebetulan begitu rebutan bus itu, samping saya itu orang Syiah. Jadi kalau sholat itu lucu, begitu Allahu Akbar rukuk sujud, begitu habis sujud bangun dari rukuk, Allahu Akbar lagi berkali-kali. Dan saya kan jadi bingung, ini sholat opo ya. Nah itu akhirnya nggak khusyuk. Nah itulah Bapak dan Saudara sejak dari dulu. Kalau dulu nyata-nyata benar ini sesat karena pertikaian secara akidah. Nah kalau sekarang yang saya khawatirkan hanya soal perbedaan pendapat. Perbedaan ini kemudian menuduh temannya nah itu yang saya tidak setuju. Maka bagaimana cara mensikapinya yang kemarin sudah saya sampaikan. Sebetulnya apa sih Pak bid'ah itu? Bid'ah itu apa sih? Jadi saya catat, ini pendapat yang paling masyhur yang kemudian dianut oleh teman-teman kita Salafi. Dan saya juga setuju masalahnya ini karena memang mencakup semua hal Bapak dan Saudara sekalian. Bid'ah secara bahasa itu adalah hal-hal yang baru. Kemudian bid'ah itu adalah
Ma'uhdisa ala ghairi misal, apa yang baru yang dulu tidak ada contohnya, nggak ada yang memulai, itu bid'ah namanya. Jadi sesuatu yang tidak ada contohnya itu namanya bid'ah. Contoh yang paling mudah itu dalam Al-Qur'an itu disebutkan Al-Baqarah ayat 118 itu badi'us samawati wal ardi. Badi bid'ah. Allah itu mencipta beberapa langit dan bumi. Badi bukan khalaqa. Ada di tempat-tempat ayat lain disebut khalaqa, tapi dalam ini disebut badi. Apa sih badi? Bid'ah itu. Badi itu adalah membuat yang tidak ada contoh. Enggak ada yang mendahului. Maka Allah itu membuat nggak ada contohnya, ya langit itu kok dulu sebelum ada langit nggak ada, maka Allah itu disebut badi ussamad, orang yang mencipta langit, nggak ada contohnya. Bumi itu ada contoh, nggak ada Pak, langsung dicipta. Ya itulah pengertian bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu atau apa saja yang baru yang tidak ada contohnya, itu namanya bid'ah. Nah, seperti Rasulullah itu bukan bid'ah, tapi bid'an minar rasul. Kemudian dalam Al-Ahqaf ayat 9 juga disebut qul ma kuntu bid'an minar rasul. Katakanlah Muhammad bahwa kamu itu, saya itu, Muhammad itu bukan hal yang baru dari Rasul-Rasul, karena Rasul-Rasul dulu sudah ada, maka disebut bid'an. Sudah ada, kamu itu bukan hal yang baru Muhammad, karena sudah ada Rasul-Rasul. Inilah pengertian bahasa Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, bid'ah itu. Kemudian secara syar'i, secara istilah barangkali, yaitu bid'ah fi'lu ma la yahdi fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu ya, hal yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, itu bid'ah. Sesuatu apa? Kalau agama ya tadi, ajaran agama yang tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, kalau patokannya cuma ini, itu banyak Pak. Bid'ah itu secara bahasa adalah apa yang baru yang tidak ada contoh. Kemudian ada lagi mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi konteks ini Bapak dan Saudara sekalian masih umum, karena dipahami zaman Rasulullah naik haji pakai unta. Sekarang harus pakai unta loh kalau nggak mau dikatakan bid'ah. Nah, tapi khusus dalam hal agama. Nah, bid'ah dalam agama. Ini saya pengen menjelaskan secara ini aja, mana Mas? Karena bid'ah ini hanya khusus dalam agama, tidak pada dalam, karena ini kemarin kalau memang ini ada dikelompokkan menjadi adat, kebiasaan. Karena ajaran itu kan ada ajaran adat, ada ajaran agama, maka dikelompokkan inilah. Maka ketika ada agama, ajaran agama itu kan ada namanya usul pokok. Kemudian ada furu, cabang. Ini cabang, ini pokok. Nah, kalau yang pokok itu gampang, rukun Islam. Di pokok ini nggak boleh diutek-utek, ini dalilnya qat'i, dalilnya pasti. Rukun iman, rukun Islam, udah pasti aja. Islam. Ngutek-ngutek ini berarti dia dolal, sesat. Bahkan bisa murtad. Contoh, rukun iman.
Kemudian ada 6, itu pasti Pak, dalilnya qat'i. Hadisnya soal qat'i, namanya dalil yang rukun imam itu yaitu man pada Allah yang pada Rasul itulah sering disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis itu sudah pasti, nggak bisa diutik-utik itu, nggak menerima pemahaman yang lain, diutik-utik nggak bisa. Pak itu kebanyakan Pak. Maka Bapak dan Saudara, ketika kemarin saya jelaskan takdir itu nggak mau, maka dia sesat gitu. Nah itulah awalnya. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Nggak bisa diutik-utik. Ngapain sih? Banyak amat 5 diulang, dikurangin. Kalau ngurangin itu sesat. Itu namanya yang pokok, udah nggak bisa. Nah kemudian yang furu, cabang, nah itu baru bisa menjadi persoalan. Nah, sholat, contohnya sholat. Sholat, Bapak dan Saudara sekalian, ada yang qat'i dalalahnya, yang pasti nggak bisa diutik-utik. Contoh, sholat subuh yang sering udah pada ini, sholat subuh 2 rakaat. Karena sholat subuh baru bangun tidur, seger, habis mandi, saya kuat 3 atau saya kuat 4, udah saya tambah. Penambahan itulah yang kemudian dikatakan muhdas dalam teori agama. Teori itu nggak boleh, itu sesat, mentang-mentang sudah. Nah itu yang nggak boleh, harus tetap 2, sholat subuh ya 2, nggak boleh. Itu tentang rukun Islam, kaifiatnya. Kemudian Bapak dan Saudara, ketika subuh itu ternyata bahasannya panjang. Kemudian ketika subuh ada kunut. Nah, ini mulai lagi. Kunut, nah, itu bahasannya panjang. Kunut itu berdasarkan hadis ini, berdasarkan ini. Ada yang mengatakan hadis A, hadis B, kunut dilakukan Rasulullah SAW cuma sebulan. Ada hadis mereka, iya cuma sebulan itu yang khusus tentang melaknatinya, tapi kunut subuhnya tetap dilakukan. Dua-duanya hadisnya, bahasanya hadis. Nah kemudian Bapak dan Saudara sekalian, ketika sudah menjadi persoalan kelompok tadi, para pengikutnya itu mempertahankan pendapat para imam itu saling menyerang. Nah, kemudian mengatakan itu enggak ada, karena hadisnya ada juga. Pokoknya yang sholat subuh, saya pernah sholat subuh di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, itu tidak ada kunut subuh. Ada kunut subuh. Kalau kunut subuh itu bid'ah, wahai anakku. Maka dari situ timbul lagi, maka yang kunut subuh itu bid'ah. Wah itu pemahamannya. Wah, akhirnya geger semuanya. Wah disesat-sesatin yang ini. Akhirnya banyak. Nah istilah-istilah demikian itulah Bapak dan Saudara sekalian, dipahami oleh kita-kita yang sementara pengetahuannya baru segitu. Padahal Bapak dan Saudara sekalian, bahasan itu tidak sesederhana itu, panjang. Maka dalam bacaan lain itulah disebut namanya sunnah, bukan wajib Pak. Sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Sholat kunut itu hanya sunnah saja, tidak wajib, hanya boleh dilakukan, boleh tidak. Yang melakukan silahkan, yang tidak silahkan. Itu ijma para ulama setelah mensikapi beberapa hadis. Tidak jatuh kepada bid'ah. Nah, karena kalau jatuh pada bid'ah itu sesat, Pak. Nah, itulah Bapak dan Saudara sekalian yang sering dipahami oleh kita itu. Maka alhamdulillah di sini yang kunut biasa, yang enggak kunut biasa, akhirnya tidak ada saling membid'ahkan. Karena memang ada hadis bid'ah itu katanya gitu. Tapi ternyata bahasan-bahasan para ulama itu hanya jatuhnya hanya sunnah saja. Enggak usah diributin perkara sunnah. Yang silahkan jalan, silahkan enggak. Yang jalan-jalan, yang enggak juga enggak. Yang ketika imamnya kunut, ikut kunut. Yang enggak kunut, ya enggak apa-apa. Itu udah begitu aja. Sesederhana itu sebetulnya. Kalau pada memahami. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian, hal yang bersifat cabang ini ada kemungkinan.
Dimungkinkan karena cabam ini tadi yang kemarin saya sampaikan biasanya dalilnya itu zon itu sangkaan-sangkaan. Kalau pokok itu pasti qat'i. Ini dalilnya zoni. Zoni itu sangkaan tadi yang kemarin saya sampaikan itu zoni. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru tahapan. Pak, kalau bid'ah itu dalam ibadah gimana? Ternyata dalam ibadah, Bapak dan saudara sekalian, sering kita mendapat informasi bahwasanya ibadah itu terbagi menjadi dua, Pak. Ini bahasanya harus begitu, tapi kalau ujuk-ujuk berdoa itu harus sesuai dengan aturan Nabi. Kalau enggak itu bid'ah, karena berdoa itu adalah ibadah, maka kalau tidak sesuai dengan Nabi itu bid'ah. Enggak ada contohnya. Kita bingung, Pak. Ibadah Nabi itu kalau doa pakai bahasa Arab semua. Nah, terus kita bahasanya bahasa Indonesia. Akhirnya kan enggak sesuai. Waduh, baru-baru. Tunggu dulu, kalau yang hal-hal yang demikian, Bapak dan Saudara sekalian, itu sering terjadi perdebatan-perdebatan. Kalau hanya sekedar itu, patokannya bahwa Nabi harus berpatokan pada urusannya, harus ada contoh, dan itu persoalan. Contoh, berdoa itu ajaran agama apa ajaran ini? Termasuk ibadah enggak, Pak? Ibadah. Sekarang tuntunan doa pernah enggak? Udah silakan doa. Nabi mesti Nabi mempunyai kata atau lafaz atau ini yang disebut dengan doa yang maksurat yang sesuai dengan ketentuan Nabi pada sholat. Kalau kemarin biduburi sholat kepada siapa? Kemarin Pak Zaruh siapa? Siapa? Mu'ad. Ketika mau keluar masjid dipegang, Mu'ad kamu saya mau kasih doa yang bagus, mau enggak? Apa ya Rasulullah? Kamu ketika sudah selesai sholat, biduburi sholat, berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu ketika Mu'ad mau pulang. Maka oleh Mu'ad itu ketika dia sebelum salam itu dibaca, Pak. Setiap sebelum salam mesti dibaca. Jadi tahiyat selain Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa adzabil nar, itu doa itu dibaca. Ada yang memahami karena duburi sholat itu belakangnya sholat berarti sudah salam, ya udah baca salam. Nah, ini kaidah umum seperti itu. Maka Bapak dan Saudara, kalau doa, kalau namanya ibadah dan kemudian itu, bagaimana kalau gitu enggak bisa? Saya tahu Pak, tapi cuman bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa apa kayak Sunda. Itu bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Nah, kalau tidak ada contohnya, bid'ah Pak itu. Bid'ah itu, tapi ulama sebagian ulama membagi bid'ah itu ada dua, namanya bid'ah hasanah dan kemudian bid'ah sayyi'ah. Itu dipahami betul Pak oleh para ulama. Jadi pemahaman itu bukan dari hasil kita atau bapak-bapak atau orang lain yang menyampaikan atau kita dengar kemudian dilansir disampaikan kepada orang. Enggak ada itu bid'ah. Bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Itu dari mana Pak bahasanya? Urut-urutannya bagaimana? Itu ada kisahnya Pak. Ada kisahnya semua. Kenapa seorang ulama yang dalam hal ini Imam Syafi'i membagi itu? Bapak dan itu juga berdasarkan hadis. Ini tadi saya memasuki ini furu'iyah. Terkadang muamalah. Ada yang disebut muamalah juga. Contoh, ketika Abu Bakar itu diminta oleh Umar untuk mengumpulkan Quran yang kemarin saya pernah cerita, itu enggak mau Pak, enggak mau. Saya enggak mau mengerjakan apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul. Itu Abu Bakar ngotot begitu.
Tapi Umar sebagai orang yang punya wawasan lebih jauh mungkin langsung memberikan masukan. Akhirnya luluhlah hati siapa? Abu Bakar. Kemudian apa? Ini adalah lebih baik perkataan Umar, dan itu disebut dalam Bukhari, Pak. Ini adalah baik, khair. Maka dari situ, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ketika Umar merekom kepada para kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka sudah kemudian terbentuk, Umar pun melihat, maka nikmatul bid'ah hadhihi. Nikmat bid'ah itu ini berjamaah tadi. Karena zaman Rasulullah nggak ada berjamaah bareng sholat di masjid itu nggak ada. Maka ketika itu Umar mengatakan hadhihi nikmatu bid'ah hadhihi, melihat itu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, dari beberapa rangkaian hadis, dan ini kalau bahas panjang Pak, tapi saya ingin memahamkan saja asal usulnya dulu. Maka Bapak dan Saudara, oleh para ulama, para fuqaha lah, bahasan kita para fuqaha atau para mujtahid, itu disimpulkan mengatakan bahwa Pak, kan ada juga itu hadis yang mengatakan bahwa tadi saya sebut bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah, kan ada. Itu bahasan tersendiri panjang, Pak. Itu saya hanya latar belakang. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, yang dipahami oleh para ulama maka dibagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Namun demikian pembagian itu tidak serta-merta diterima oleh para ulama. Tidak bisa. Bid'ah ya bid'ah tetap satu. Maka yang mengatakan bid'ah tetap satu itu ternyata dalam bahasan panjangnya ternyata ya bid'ah sayyi'ah tadi, yang dolal itu bid'ah dolalah itu. Yang disebut bid'ah itu ya bid'ah dolalah yang, nah itu bahasan panjang. Ternyata itu juga mulai terkemana-mana, ternyata yang dikehendaki Nabi atau yang dikehendaki para ustaz mengatakan wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu adalah yang ternyata bid'ah yang tidak ada asal usulnya, baik dari Al-Quran maupun hadis, baik dari kaidah umum maupun kaidah khusus. Nah, bahasan begitu kan sudah nanti, pokoknya itu. Ini bahasan yang paling bisa memahamkan kepada bapak-bapak, karena memang bahasannya istilah-istilah yang usul fikih lah. Bapak dan saudara sekalian, sampai di sini itu kita bisa pahami bahwasanya itu pemahaman para ulama. Jadi bid'ah itu memang berasal dari Rasul dan kemudian difahami oleh para sahabat ternyata juga demikian. Ada lagi Ibnu Abbas juga begitu, Ibnu Umar juga begitu. Duha, Bapak dan saudara sekalian, itu Rasulullah ketika Ibnu Umar ditanya tentang sholat duha, itu bid'ah katanya, tapi nikmatul bid'ah, ini adalah bid'ah yang terbaik. Gitu. Maka banyaklah sekali hal-hal yang demikian, itu bahasan-bahasan para ulama lah, kita nggak usah pokoknya prinsip yang kita tahu bahwasanya yang dikehendaki oleh para ulama kullu bid'atin dolalah, itu wa kullu dolalatin finnar, itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Dari mana dalilnya? Insya Allah besok ketemu lagi. Satu lagi, saya ingin menjelaskan satu lagi. Karena nanti kalau enggak ini tanggung, Pak. Masih, karena ini baru pertengahan yang saya baru cerita tentang asal usulnya, kemudian dari pahami para ulama dari beberapa rangkaian hadis, dan kemudian nanti akhirnya juga mengerucut pada kaidah-kaidah tentang bagaimana cara para ulama kok akhirnya yang neraka itu ternyata mengerucut satu. Ternyata yang semua bid'ah masuk neraka itu adalah yang dolalah. Mungkin itu sudah jam 7. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, terkadang saya menggebu-gebu karena memang
saya ingin memahamkan, saya udah banyak di kepala saya ini, tapi bagaimana memudahkan dipahami oleh bapak-bapak itu prinsipnya itu. Tapi kalau secara detail ya nggak ada gunanya lah. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bid'ah. Jadi itu ada bid'ah yang bersifat agama. Agama itu pasti mencakup tentang ibadah. Ketika bicara soal ibadah itu ada pokoknya, ajarannya ada pokok ibadah, kemudian ada furuknya. Nah, kebanyakan yang itu di furuknya itu. Ada tambahan-tambahan, ada itu. Banyaklah. Kalau kemarin Pak Heri menyampaikan, kasih contoh Pak, biar saya mudeng. Kasih contoh biar mudeng. Contoh, nah, itu nanti besok insya Allah lah. Sudah isya ini. Sampai di sini mungkin ada ini, kalau nggak ada saya tutup. Ya, pokoknya menggebu Pak, saya ingin menggebu, ingin menyampaikan yang mudah dipahami saja, akhirnya Bapak ngerti. Oh, ternyata yang bid'ah-bid'ah itu juga dari ilmu yang dipahami dari ulama yang berpendapat demikian. Oh, yang sini itu ternyata begitu. Oh, enggak, itu aja. Intinya itu saya menyampaikan. Enggak panjang-panjang. Kalau kita mau itu bid'ah, kamu bid'ah, kalau sesat, enggak apa-apa kalau menurut pendapatmu. Kalau menurut pendapat enggak, ya segitu aja, mudah kan jadinya, enggak cengkerengan gitu. Kita enggak marah juga enggak gitu. Sampai di sini Bapak ya. Jadi sudah paham ini asal usulnya, tahu asal usulnya kemudian. Karena hal yang berkaitan dengan akidah secara teologis itu pasti merembetnya kepada ubudiyah, ya, kepada ibadah. Itu kalau sudah akidah sudah salah, wah udah ubudiyahnya. Tadi saya contohkan Syiah. Nah, Syiah itu syahadatnya aja beda, sholatnya beda. Karena mereka mau meyakini bahwa Ali itu semestinya yang terima wahyu, karena memang kacau. Baik Bapak dan Saudara sekalian, kita akhiri talim ini. Mudah-mudahan ini membuka wawasan bapak-bapak, saudara sekalian, tidak harus paham seperti saya umpamanya. Saya pengen, nggak usah lah Pak, pusing juga akhirnya nanti. Toh yang dilakukan ya seperti bapak-bapak saya, seperti bapak-bapak juga. Kita malam Jumat ya pengen baca Yasin, pengen baca kafi gitu. Nggak ada tuntunannya, nggak ada hadisnya, baca Yasin kan bisa. Kapan mau jadi nggak kalau yang sunnah itu tapi ya sama-sama Qurannya yuk baca nggak apa-apa gitu aja repot. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian sebagai tambahan, mudah-mudahan ini membuka wawasan kita lah. Insyaallah mari kita dengan doa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta syarri ma sana'tu. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.